Tim mencoba menelusuri dua SPBU dikutip dari inilah.com bahwa tempat pembelian solar bersubsidi hasil mendalam dari Kasubdit Tipiter AKBP, Robert Sihombing menjelaskan penindakan kasus tersebut, setelah adanya laporan ke Bareskrim yang kemudian dilanjutkan Polda Jateng. Yang sudah mengumumkan tersangka PT AS diduga membeli solar bersubsidi diduga modusnya menggunakan truk dimodifikasi dan juga menggunakan jeriken dan ada truk modifikasi barang bukti sekitar 10 ton solar bersubsidi. SPBU milik PT Dewi Sri dikelampok dengan nomor SPBU 445221 saat dikonfirmasi Isnain selaku staf SPBU ini. Tim juga menelusuri SPBU Bangsri dengan nomor 44522220 saat dikonfirmasi tim bertemu dengan Irgatama manajer SPBU. Berikut hasil wawancara tim dengan kedua manajer SPBU mengaku anak buahnya hanya melayani pembelian berdasarkan surat rekom dari yang dikeluarkan dinas seperti DPKP, Dinperin, Dinkopundak Brebes dengan stempel basah. Saya Isnin. Isnin. Iya. Di sini manajer atau Enggak, cuma staf. staf? Iya. Staf di SPBU Dewi Sri. Dewi Sri yang nomornya berapa ya? 44522212. 445212. Di lokasinya di Wanasari Kampok. Wanasari Kelampok. Nah, informasi beredar ada seorang yang tukang subsidi solar ya, solar atau BBM solar, kemudian dijual lagi. Nah, itu kalau salah satunya informasi beredar tuh di sini nih, SPBU sini. Itu gegernya di luar gitu. Bener apa tidak? Itu isu geger toh. Oh, geger tuh isu-isu aja. Oh ya. Informasinya dia ngangsu di sini. Itu biasanya yang ngangsu di sini itu syaratnya apa, Mbak? Kalau yang beli solar pakai jerigen di sini? Itu kan kita sebenarnya kemarin itu kan penyaluran untuk nelayan. Oh, untuk nelayan. Iya, dan itu pun lengkap ada surat rekom dari dinas. Ada surat rekom. Dan kebetulan juga yang kesini adalah Ketua Paguyuban Nelayan. Ketua Paguyuban Nelayan siapa, Mbak? Saipul, Sawojajar. Oh iya, yang kesini Mas Saipul. Dan kebetulan itu dari dulu juga belajar di sini. Waktu gitu. ada subsidi dari pemerintah. Pokoknya udah biasa belanja di sini sih nelayan. Oh gitu ya, udah sini di sini. Dan ketika ada isu itu ya saya juga kurang paham karena yang saya salurkan ya nelayan. Oh gitu ya. Kalaupun dari Mas Saipul atau siapapun Itu bukan urusan sini ya. Iya. Ya, Karena iya. kita berdasarkan rekom jelas dan Saipul juga seorang nelayan ketua paguyuban. Ya menurut saya nggak ada masalah sih kita menyalurkan BBM itu karena berdasarkan surat-surat rekom jelas. Oh iya, syaratnya untuk pengambilan BBM bersubsidi yang ada rekomnya itu apa saja? Cuman Surat rekom asli. asli Terus KTP? Kalau dulu nggak usah karena di rekom itu sudah ada NIK, sudah ada identitas. Kalau sekarang kebetulan ada perbaruan, ada KTP selfie nelayan, cuman kita belum pernah untuk yang baru. Gitu ya. Belum Ya. coba. Kalau pengambilan berarti kalau tadi Ibu mengatakan bahwa di sini tidak mungkin ada penyelewengan karena yang di sini dikontrol oleh Pertamina. Iya, kita kan menyalurkan subsidi juga nggak sembarangan Pak. Kita harus ada surat jelas. Kayak misalnya untuk perikanan ya rekom. Dan kebetulan kemarin saya menyalurkan itu untuk perikanan. Oh, perikanan. Untuk nelayan. Dan itu pun jelas ada surat-surat. Adapun nelayannya itu di luar sana mau gimana bukan urusan SPBU ya Pak. Oh begitu. Ya, kalau seandainya ya, ada nelayan atau kelompok nelayan kemudian dijual belikan kepada pihak lain, ya itu bagaimana menurut Mbak? Karena waktu awal ya walaupun di sini ambilnya resmi. Iya, itu kita kan taunya nelayan itu dari dulu dia belanja di sini. Dan ketika dia mau belanja lagi, ya dengan syarat-syarat tersebut, ya kita nggak ada masalah. Tapi ketika ternyata di luar sana mereka ada masalah, ya itu udah di luar SPBU. Di luar SPBU ya. Okay. Ya berarti kalau harapannya Mbak Is ini itu bagaimana? Harapan saya. Kalau memang ada penyimpangan di luar sana, ya bukannya
nggak mau tahu, mungkin selaku Ya, warga negara gimana itu gini, pas menyesalkan. kemarin ada isu itu, kita kebetulan dari SPBU juga stop untuk penyaluran ke Kok sempat di stop? enggak, maksudnya untuk penyaluran ke nelayan Oh yang iya, kemarin. ke nelayan kemarin Karena sempat di gini, stop. maksudnya kayak kita tuh kayak loh, kok kita niatnya baik menolong nelayan kok seperti ini gitu kan. Akhirnya kita stop dulu. Apa ya? Cuman SPBU lain mungkin belum stop ya, Pak. Ya, ada oknum lah, oknum itu ya. Ya, Informasi begitu ya. cuman kita stop dulu lah. Intinya kita juga waspada, barangkali untuk penyelewangan lagi kita nggak mau gitu iya. loh, Pak. Ya, betul. Kalau di sini sempat stop berapa lama? Enggak lama sih, baru kemarin pas ada isu itu, pas ada isu bahwa 17 nelayan, tanggal 17 bulan kemarin ya, September ya. iya pas ada isu itu kita langsung udah stop dulu karena kita nggak mau. Tapi sekarang sudah nyalur? Enggak, Belum nyalur sampai? kita masih gimana ya, Masih Pak? trauma ya? Bukan trauma sih, bahwa ternyata seperti itu nelayan gitu kan. Jadi ya udahlah kita mendingan stop. Kalau mau kasih SPBU lain monggo gitu loh. Oke. Data Mas Andi Anindita, Jabat jabatan di SPBU Bangsi berarti sebagai manajer pengelola. SPBU Bangsi nomor 445220. 445220. Nah, sudah berapa lama di sini? Berarti kurang lebih saya 2 tahun untuk mengelola SPBU. Informasi kan bulan September ada pemeriksaan dari Polda terkait adanya oknum masyarakat yang menyalahgunakan subsidi BBM bersubsidi Iya, siap. jenis solar yang digunakan untuk dijual lagi ke pihak ketiga. Nah, informasi inisial B itu sebenarnya gimana, Pak? Kalau setahu kami, kalau waktu kemarin kita di BAP juga di Polda, pada intinya kita melayani konsumen sesuai kalau misalkan ada ada rekom, contohnya seperti ini. Oh, seperti apa? Ini kebetulan ini yang asli kita kumpulkan berarti untuk satu kelompok nelayan. Iya. Ini kalau kayak gini berarti ada 2 kelompok nelayan. 2 kelompok nelayan. Iya, biasanya Satu yang bernama Subeno. iya. Contoh itu ya, Iya, contoh ya. contoh ini Sanuri. Sanuri. Ini banyak sebenarnya, tapi ini biasanya yang kesini itu 1 orang. Ya, itu Kolektif. mereka harus ada stempel asli ya. Harus ada stempel Meninggalkan stempel asli di situ. tanda tangan. Tanda tangan, ya. Cap stempel basah juga. Cap stempel basah Iya, juga. kalau mungkin terkait kasus yang kemarin dokumennya ada di sini. Ini kebetulan semua pelayanan kita yang menggunakan rekom kita istilahnya bikin dokumentasi lah pasti. Ya. Untuk dokumen pasti ada kopiannya seperti itu. Jadi pada intinya kemarin waktu kita dipanggil sama Polda terkait kasus tersebut, kita tidak tahu menahu terkait mereka punya gudang ataupun apa. Karena yang pada intinya kan SPBU sebagai lembaga penyalur, kita di sini melihat mereka bahwa rekom atau tidak dari dinas terkait. Kalau kesininya pakai rekomendasi dari desa atau kecamatan pun biasanya kita tolak. Oh, ditolak langsung. Pasti kita tolak. Kita Kalau arahkan ke dinas pasti. Ke dinas ya. Karena beberapa kesulitan juga dari lapangan, petani banyak yang tidak bisa menembus dinas pertanian juga ya, kemungkinan nggak tahu prosesnya atau gimana. Berarti mereka lebih gampang ke desa mungkin kan seperti itu. Begitu ya. Cuman setiap ke SPBU Bangsi pasti kita nasihatin, kita arahkan untuk selalu ke dinas terkait. Ya. Nah, harga solar sebenarnya berapa yang subsidi, Pak? Setahu saya ini 6.800. 6.800. Kalau yang tidak bersubsidi? Kalau Dexlight kita ya Mas? 17.200. 17.200. Selisih 10.000 ya. 10.000 lebih ya. Nah, itu kan menggiurkan sekali ya kalau terjadi penyimpangan. Beli 6.800 dijual 12.000 aja udah untungnya. Lumayan 5.000. Nah, itu untuk mengantisipasi tidak terjadi penyimpangan di sini bagaimana, Pak? Kalau di sini maksudnya kalau di sininya lingkungan SPBU ya, SPBU. Kemarin sih kita juga sampai tanya dengan pihak Pertamina ataupun BBWH Migas. Kita sebagai SPBU
untuk menangani seperti ini kita harus gimana? Nah, terus Tapi jawaban mereka dari pihak Pertamina yang pada intinya kita pelayanan saja. Kita pelayanan untuk apa namanya juga kendaraan dan itu harus sesuai. Kita setiap apa namanya melayani kendaraan juga harus dilihat. Itu nanti akan ada informasi plat nomor. Nanti kita sesuaikan dengan plat nomor yang terpasang. Itu seperti itu. Jadi kalau dengan adanya kejadian kemarin masalah penanganan di SPBU atau pemindahan di SPBU, ya kita hanya seperti itu mencocokkan. Oh benar tidak, ini punya rekomendasi tertujunya di SPBU Bangsi atau SPBU sebelah. Kita harus mencocokkan seperti itu. Jangan sampai di sebelah melayani kita juga ikut melayani. Nanti ada yang namanya penggelembungan kuota. Seperti itu. Jadi kita menghindari seperti itu. Paling pada dasarnya kita sebagai SPBU lembaga penyalur ya, ketika mereka membawa rekom resmi, tanda tangan stempel basah, kita daftarkan, keluar barcode, kita melayani sesuai yang tertera di surat rekom. Misalkan di surat rekom 350 ya kita layanin 350, misalkan adanya 200 ya kita 200. Biasanya itu tergantung dinas, tergantung kalau misalkan kapal itu tergantung jenis kapal juga. Dari kapasitas kapal itu seperti itu. Yang saya tahu demikian.